Timnas Indonesia U20 bisa dipastikan lolos ke Piala Asia U20 2025 yang berlangsung di China. Pengakuan jujur pelatih Yaman, terkait para pemain Timnas Indonesia U20. Juru taktik Timnas Timur Leste, Gopal Krishnan, menyebut Timnas Indonesia U20 dan Timnas Yaman U20 memiliki gaya permainan yang sama. Mari simak berita selengkapnya. Bagaikan final, duel Timnas Indonesia U20 vs Yaman U20 di kualifikasi Piala Asia U20 2025. Bagi Indonesia jangankan imbang, kalah saja Timnas Indonesia U20 dipastikan lolos Piala Asia U20 2025. Namun bukan itu harapannya, kemenangan tetap jadi target utama. Duel sengit antara Indonesia vs Yaman di Stadion Madia, Minggu tanggal 29 September tahun 2024 ini untuk menentukan posisi juara grup dan lolos otomatis ke Piala Asia U20 2025. Kemenangan atas Yaman merupakan syarat paling utama bagi Timnas Indonesia U20 untuk lolos otomatis ke Piala Asia U20 2025 yang akan berlangsung di China. Kemenangan di laga terakhir grup F akan membuat Indonesia memastikan diri sebagai juara grup dengan torehan 9 poin di puncak klasemen. Jika seandainya imbang, skuad Garuda masih bisa dipastikan lolos otomatis ke Piala Asia U20 2025 sebagai juara grup F. Pasalnya, Indonesia akan unggul selisih gol atas Yaman, berbekal kemenangan 4-0 atas Maladewa dan 3-1 atas Timor Leste. Jangankan menang atau imbang, kalah saja tidak menutup sepenuhnya peluang Timnas Indonesia U20 lolos ke Piala Asia 2025. Pasalnya, ada 5 tim runner-up terbaik dari 10 grup yang akan mendapat tiket lolos ke China. Indonesia akan bersaing dengan tim seperti Irak, Vietnam, Qatar, Australia, Uni Emirat Arab, hingga Tajikistan yang saat ini menduduki posisi kedua klasemen. Tapi masalahnya bukan ini yang kita harapkan. Kemenangan justru menjadi harapan besar kita di pertandingan melawan Yaman ini. Membutuhkan kemenangan untuk menjadi juara grup dan merebut tiket turnamen utama di China tahun depan, Yaman langsung menggebrak begitu laga dimulai. Mereka tidak ragu melepas tendangan dari jarak jauh ke gawang Ikram Al-Ghifari. Yaman juga menerapkan pressing ketat sehingga Timnas Indonesia U20 kesulitan keluar dan mengembangkan permainan. Tuan rumah akhirnya mengancam lewat tendangan bebas Doni Tri Pamungkas yang memaksa kiper Yaman Wada Anwar Ahmed bekerja. Di luar itu Indonesia terlalu terburu-buru saat menguasai bola sehingga gagal menciptakan peluang berarti. Beruntung lini belakang Garuda Muda tampil solid menghalau serangan Yaman. Dalam kepungan lawan, Timnas U20 Indonesia bisa mencuri gol melalui Jens Raven di menit 45+1. Namun, Yaman bisa menyamakan kedudukan setelah tendangan Abdul Rahman Al-Hader Abdul Nabi membentur pemain Indonesia sehingga gagal dicegah Ikram Al-Ghifari pada menit ke-45+3. Diharapkan Indonesia bisa meraih kemenangan di laga ini, walaupun imbang sudah cukup untuk mereka lolos ke Piala Asia U20 2025. Juru taktik Timnas Timur Leste, Gopal Krishnan, menyebut Timnas Indonesia U20 dan Timnas Yaman U20 memiliki gaya permainan yang sama. Pelatih Timur Leste U20 Gopal Krishnan mengungkapkan pandangannya mengenai duel Timnas Indonesia U20 vs Yaman U20 di laga penentuan grup F yang berlangsung malam ini. Pria asal Malaysia itu menyebut Timnas Indonesia U20 dan Yaman U20 memiliki gaya permainan yang sama. Kedua kesebelasan sama-sama mengandalkan striker anyarnya yang kerap menusuk dari sisi sayap. Saya pikir, kedua tim bermain dengan satu cara permainan yang sama juga. Mereka berdua menyerang di pinggir dan menggunakan striker tengah yang tinggi. Itu taktik yang mereka miliki, kata Gopal. Kalau kita lihat, Indonesia pun memakai nomor 9 yang tinggi. Yaman pun ada satu striker yang tinggi dan mereka berdua menyerang di pinggir, lanjutnya. Sebelumnya, Gopal tidak bisa memprediksi bagaimana laga tersebut, mengingat kedua tim sama kuatnya. Tapi yang pasti, menurutnya laga Timnas Indonesia U20 kontra Yaman U20 akan berjalan menarik.
Yang mana saya tadi sebut itu, memang dua-dua pun cara permainan yang sama juga. Saya pikir ini adalah permainan yang bagus, tutur Gopal. Di sisi lain, Timnas Timor Leste U20 menang telak 4-1 atas Maladewa U20 di laga terakhir Grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025. Kedua tim saling berhadapan di Stadion Madia Jakarta, Minggu tanggal 29 September tahun 2024 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kemenangan ini membuat Timor Leste U20 finish peringkat 3 dengan koleksi 3 poin di Grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025. Sementara Maladewa U20 pulang dengan tangan hampa. Pengakuan jujur pelatih Yaman, terkait para pemain Timnas Indonesia U20. Pelatih Yaman, Muhammad Hasan Ali menuntut anak asuhnya untuk meraih kemenangan atas Timnas Indonesia U20, di sisi lain ia juga sadar jika Indonesia U20 adalah pesaing kuat untuk melangkah ke putaran final Piala Asia U20 2025. Di atas kertas, Yaman juga lawan yang kuat bagi Timnas Indonesia U20. Tim berjuluk Al-Yemen As-Said itu bahkan terhitung sering tampil di putaran final. Yaman tercatat sudah 7 kali tampil di putaran final Piala Asia U20, dulu Piala Asia U19. Prestasi terbaik Yaman yaitu menembus babak perempat final tahun 1975. Seperti yang Anda tahu, ini adalah pertandingan terakhir, hanya kemenangan kami harapkan, jika ingin melangkah ke babak selanjutnya, ujarnya. Di sisi lain, pelatih Yaman itu memberikan pandangannya terkait pemain Timnas Indonesia U20 di kualifikasi Piala Asia U20 2025. Menurutnya, tak ada seorang pemain Timnas Indonesia U20 pun yang menjadi perhatian khusus baginya. Hasan Ali menjelaskan bahwa semua pemain Timnas Indonesia U20 harus dijaga ketat tanpa dibeda-bedakan. Bahkan dirinya bergurau jika para penggawa skuad Garuda Nusantara tak ada seperti Diego Maradona yang wajib diwaspadai secara khusus. Kita harus jaga 23 pemain, jadi harus dijaga sama semua, bukan 1-2 doang, jelas Hasan Ali. Semisal Maradona yang main di Timnas Indonesia, baru kita jaga, kita harus jaga, tutupnya.